Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Cahya di Pasuruan. Mbak Cahya menceritakan tentang satu pengalaman horor yang lagi-lagi kejadiannya tuh di tahun 90-an, di mana waktu itu Mbak Cahya itu masih kecil, masih SD, cuman nggak tahu waktu itu kelas berapa gitu ya. Yang jelas tuh masih kecil. Dan waktu itu ceritanya Mbak Cahya itu diajak ibunya main ke rumah neneknya. Neneknya Mbak Cahya itu masih satu kampung, cuman kayak dari ujung ke ujung gitu ya. Jaraknya mungkin kalau diukur-ukur itu kira-kira sekitar setengah kilometer lah, atau 500 meter. Tapi ya dengan jarak segitu di tahun 90-an, Mbak Cahya sama ibu itu kan jalan kaki menuju ke sana. Rasa-rasanya itu jauh banget, apalagi untuk ukuran kakinya seorang anak SD gitu ya. Itu rasanya jauh banget. Dan ya hal itu sebenarnya udah beberapa kali atau sering dilakukan oleh ibunya Mbak Cahya sama Mbak Cahya. Mereka berdua itu suka kayak gitu, kadang iseng jalan-jalan. Nah, ini pada suatu hari biasanya mereka itu kan misal main ke tempat neneknya itu sukanya pagi minggu atau apa pas Mbak Cahya itu lagi nggak sekolah. Kalaupun enggak, misalkan siang, itu pun cuman sebentar, nggak sampai sore banget, jam 5 itu udah pulang. Nah, kali ini itu memang agak sedikit berbeda. Mbak Cahya sama ibu di sana ya keasikan ngobrol gitu ya ibu. Dan waktu mau pulang itu sebenarnya udah sore, udah jam 5 seperti biasa. Begitu keluar dari area halaman neneknya tersebut, ibu itu ketemu dengan salah satu tetangga dan ya diajak ngobrol di situ. Akhirnya ngobrol lah, dan karena hari udah gelap, Mbak Cahya pun bilang, "Bu, udah sore Bu, soalnya apa? Nanti yang dilewatin itu nggak semua perumahan-perumahan gitu ya. Ada ngelewatin area kebun-kebunnya semacam itu." Mbak Cahya itu agak takut. Makanya bilang, "Bu, ayo Bu, udah sore Bu, nanti keburu gelap," kata sini. Dan ibunya Mbak Cahya pun mengiyakan, "Ya sudah yuk kita pulang Bu, mari Bu, soalnya udah sore," katanya begitu kan. Ini anak saya udah nggak tahan kayaknya dan pengen buru-buru pulang. Akhirnya pulanglah mereka, dan memang sedikit terlambat dari hari biasanya. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Bawang gorengnya Wiji ini bawang renyah, bawang murni ya, tanpa campuran apapun. Bawang goreng maksudnya, kualitasnya premium, ada beberapa ukuran di sini. Nanti cek ketersediaannya gitu ya. Untuk kawan-kawan yang kemarin sudah memesan, terima kasih banyak. Untuk kawan-kawan yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Kawan-kawan yang sudah berkunjung ke channel Mbah Warmo juga tentu saja terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu. Baik, kita lanjut lagi cerita dari Mbak Cahya tadi. Jalanlah mereka berdua, ibu sama Mbak Cahya. Agak dipercepat kali ini jalannya. Meskipun agak dipercepat, karena memang pulangnya itu kan agak sorean ya, agak terlambat. Jadi ya itu tadi, makin ke sana tuh gelap, itu rasa-rasanya tuh lebih cepat dari semestinya. Cuman itu masih ada cahaya, dan jatuhnya itu memang udah sendekala ya, udah menjelang maghrib banget, dan mereka itu baru sampai setengah perjalanan. Waktu itu mereka itu ngelewatin area yang kebun, kanan kiri itu kebun semua ya, pohonnya pohon bambu macam-macam di situ ya. Gelap, Mbak Cahya itu udah mulai takut, tapi apa? Ada sesuatu yang bikin tenang, gara-gara di depan sana ini ada seorang pedagang. Pedagang itu lagi berhenti di pinggir jalan. Di situ ada seorang laki-laki, dia itu apa ya, kayak orang ada bakul di sana, dan ya pokoknya ada menjajakan dagangannya secara tradisional kayak gitu. "Bu, itu jualan apa ya Bu ya?" kata si ibu. "Kayaknya jagung rebus." "Bu, aku mau." "Iya, ibu juga mau, beli dulu ya sebentar, sekalian beli buat bapak nanti," katanya. Iya Bu, iya Bu." Akhirnya mereka pun mampir di situ.
Pak beli jagung rebusnya. Dan si bapak itu pun ya dengan ramahnya, berapa gitu kan, nanya. 4 kata si itu. Oh iya 4. Akhirnya sudah ini dibikin. Dan kata Mbak Cahya itu ada yang aneh. Kok orangnya jarinya itu cuma 2 ya? Mohon maaf ya. Memang ada kadang orang yang cacat gitu kan, lahir jarinya tuh kayak jadi 1. Nah, ini tuh seperti itu, kayak kura-kura ninja, kata si Mbak Cahya. Jadi jarinya tuh cuma 2. Ngelayanin itu, ibunya Mbak Cahya sih diem aja, nggak ngomong apa-apa. Cuman dia yang melihat itu dalam hati, ya bertanya-tanya, begitu kok jarinya seperti itu ya si bapak, dua-duanya gitu, kayak capit. Dimasukin ke dalam, bukan, waktu itu nggak dibungkus pakai plastik, tapi pakai kertas, kayak semacam kertas koran kayak gitu, dan cuman dibungkus-bungkus begitu doang. Itu memang agak sedikit basah. Terus apa? Diikat. Ikatnya pun pakai ini loh, bambu yang diseset begitu ya. Diikat itu, udah diunting-unting, terus dikasihkan. Berapa Pak? Sekian, dibayar sama ibu, udah selesai kan? Terus udah, matur nuwun Pak, pergilah mereka berdua melanjutkan perjalanan. Saat di perjalanan itu, Bu, si bapak kok jarinya cuma 2 ya Bu ya? Cuman 2 gimana? Ibu tuh kaget. Cuman 2 gimana? Iya Bu, jarinya tuh begini, kayak capit yuyu katanya, kayak capit kepiting. Masa sih? Ibunya tuh enggak orang ibu ngeliat jarinya tuh normal. Nah di situ ada beda pandangan antara Mbak Cahya sama ibunya. Kalau kata Mbak Cahya, yakin banget itu tuh jarinya tuh cuman 2. Sementara ibunya bilangnya jarinya tuh utuh seperti biasa. Dan yang aneh lagi, ibunya itu menganggap si pedagang tadi itu adalah seorang laki-laki. Pak manggilnya dari tadi. Mbak Cahya perasaan yang dagang itu perempuan gitu ya. Jadi ada beda pandangan juga di sana. Bu, Pak, Ibu dari tadi bilang Pak, itu kan untuk laki-laki ya Bu ya? Iya ya, memang pedagangnya laki-laki. Bu, bukan, kata si Mbak Cahya. Emang bukan gimana? Orang yang dagang itu nenek-nenek, mbah-mbah gitu kan, udah tua. Masa laki-laki dipanggilnya Pak? Ibunya pun, ya sudah, nggak usah dibahas. Nanti ceritanya di rumah aja, kata si ibu. Iya Bu. Terus buruan mereka pulang dan udah akhirnya di tengah jalan mereka tuh udah memasuki waktu itu, waktu maghrib. Udah terdengar suara azan. Pulanglah mereka lewat maghrib sampai rumah. Bapak pun nunggu di teras di situ ya. Kemana ini orang kok nggak pulang? Bukan di teras lagi, turun ke halaman rumah di sana. Lah, dari mana jam segini baru pulang? Ini Pak, tadi keenakan ngobrol gitu jadinya ya begitu. Iya ibu tuh, Mbak Cahyanya yang laporan gitu. Ibu dari tadi ngobrol terus nggak pulang-pulang, mana udah sore. Akhirnya sudah kan. Bapak pun nanya, itu apa Bu? Ini jagung rebus Pak. Oh jagung rebus, wah enak gitu kan. Ya udah masuk dulu maghrib. Akhirnya mereka pun masuk ke dalam rumah. Jagung rebus itu kan ditaruh di meja di sana. Dan sholat dulu waktu itu. Akhirnya setelah sholat, mereka pun berniat menyantap jagung rebus tadi. Dibukalah sama ibu. Begitu dibuka, ibu itu diem aja gitu kan. Kenapa Bu? Ditanya sama bapaknya Mbak Cahya. Kenapa Bu? Pak, kok begini Pak? Kata si ibu. Loh emang kenapa? Bapak pun kesana ya. Mbak Cahya itu waktu itu belum ngeh ada apa. Bapak pun ke situ. Loh, kok jadi begini? Jagung itu, jagung rebus tadi berubah menjadi rebung bambu yang masih muda, tunasnya. Itu kan lancip begitu kan. Jadi seperti itu. Bu, kok jadi seperti ini Bu? Katanya beli jagung rebus. Pak, tadi itu beneran Pak beli jagung rebus Pak. Tanya si Cahya, akhirnya Cahya sini, dipanggil kan sama bapaknya Mbak Cahya pun begitu.
tadi beneran beli jagung? Tanya bapak. Iya pak, beli jagung. Cuman itu pak, yang jual itu aneh. Nah di situ mulai ngomonglah si Mbak Cahya. Aneh gimana? Pak, terus ini digimanain? Udah taruh situ aja, kata si bapak. Taruh situ dulu. Akhirnya sudah kan. Mereka pun duduk di situ mendengarkan ceritanya Mbak Cahya. Kenapa? Ada apa? Pak, itu pak, tadi yang jual itu nenek-neneknya. Jarinya cuma 2. Ibunya, nenek-nenek apaan? Katanya orang bapak-bapak, kakek-kakek, kata si ibu. Bu, enggak bu, itu nenek-nenek bu. Nah, bapaknya kan ini gimana ceritanya pak? Memang aneh pak. Ya ibu memahami hal itu ya. Yang ibu lihat itu adalah yang jual itu ya seorang kakek-kakek, seorang laki-laki dan normal, jarinya tuh normal semuanya kayak orang dagang biasa, tapi yo memang agak aneh. Kok berhentinya di tengah kebun di situ? Dan kata Cahya, yang jualan nenek-nenek, Pak. Dan jarinya itu cuma 2. Katanya kayak capit yuyuk, katanya kayak capit kepiting. Wah, berarti dan jagungnya kayak gitu kan. Jagungnya itu bukan jagung rebus deh. Iya, Pak. Ya wis lah, udah biarin aja. Itu mungkin, bapak ndak tahu lah, itu penunggu situ kali, kata si bapak. Pak, iya pak, berarti itu yang jualan setan ya, kata si ini. Kata ibu, iya bu, orang kayak gitu jarinya cuma 2. Mana ada orang jarinya cuma 2, ya anak kecil ya, jadi mengira semua jari itu harusnya ya 10 gitu, padahal kan kadang ada orang yang cacat. Nah, udah seperti itu, akhirnya apa sih jagung tadi, Pak, ini dikemanain, Pak? Udah itu nanti ditaruh di belakang aja. Nanti bapak yang ini, akhirnya sudah malam, gak lama setelah itu si jagung yang berubah menjadi rebung tadi atau bambu muda gitu ya, tunasnya itu dipindah ke belakang sana. Nah, saat dipindah ke belakang sana, bapak itu sambil ngomong, Mbah, ini nuwun sewu, jagungnya ndak kami makan, soalnya kami nggak biasa makan jagung rebus seperti ini. Jadi tak taruh sini aja ya Mbah ya. Ya nggak ada jawaban, nggak ada apa. Terus apa? Mereka itu masuk ke dalam rumah karena udah mulai malam kan. Cuman ya itu tadi, malam itu diwarnai dengan cerita-cerita horor dari bapak sama ibunya. Mereka bertiga ngumpul di kamar, ngobrolin itu tadi, ngobrolin sesuatu yang horor-horor lah. Mbak Cahya itu cuman ngedengerin kelap-kelip. Cuman waktu itu kan karena mereka ngobrol dan ngobrolnya itu lumayan cukup random gitu kan, akhirnya ya Mbak Cahya nggak terlalu konsen, dia pun tertidur sampai pagi. Dan pagi harinya Mbak Cahya itu penasaran, Pak, jagungnya jadi apa ya Pak ya gitu ya. Ya nggak tahu Pak, aku mau nengokin ke belakang. Dan akhirnya apa, Mbak Cahya pun nengok ke belakang sana. Dan ini si tadi yang dikira jagung rebus itu, di belakang itu udah nggak ada, Pak. Nggak ada Pak, katanya. Ah masa sih, kata bapak pun ke belakang sana. Loh iya ndak ada, ibu pun ikut gitu ya, nengokin ke situ. Iya bu, jagungnya ndak ada bu, kira-kira kemana ini ya? Ya ndak tahu Pak. Ah kata si bapak, ya sudah ndak apa-apa gitu kan. Akhirnya sudah pulanglah, masuk lagi ke sana kan. Ini hari itu singkat cerita Mbak Cahya pun sekolah dan sebagainya. Nah sore harinya ini ada sesuatu yang aneh. Sama menjelang maghrib, menjelang sendekala, Mbak Cahya dan keluarga itu udah masuk ke dalam rumah semuanya. Tiba-tiba ada yang ngetok pintu di depan, tek, cuman begitu doang. Tapi nggak berlanjut, hanya sekali. Dan bapaknya Mbak Cahya pun akhirnya bangun, kan siapa itu ya, marip-marip, dan memang nggak ada firasat apapun. Akhirnya pintu kan dibuka gitu. Nah, begitu pintu dibuka, kaget. Di depan sana itu ada jagung rebus. Jagung rebus yang ujungnya itu ndak dipotong. Jadi masih bentuk penuh begini. Biasanya kalau dijualin itu kan ujungnya dipotong gitu ya, bagian pucuknya itu. Ini tuh nggak, bener-bener satu geluntung ya, satu utuh, masih utuh.
cuman posisinya itu udah direbus di sana. Ini digeletakin di bawah, di depan pintu di situ loh. Jagung rebus jumlahnya itu ada 4. Kok ada jagung rebus? Ibu kan, siapa Pak? Ditanyakan. Enggak apa-apa Bu, itu Bapak masuk pintu ditutup, enggak diambil. Kenapa Pak? Ada jagung, kata si itu. Hah? Jagung dari mana Pak? Enggak tahu, di depan pintu. Terus gimana Pak? Ya sudah, mungkin digantiin yang kemarin kali ya. Mau diambil aja atau gimana? Janganlah Pak, kata si ibu ya. Ibu takut. Ya sudah, yaudah kita sholat dulu. Akhirnya sholatlah mereka. Selepas sholat, ya bagaimanapun juga jagung ditaruh di depan pintu gitu kan. Misal ada tetangga lewat, nanti ngelihat gimana gitu ya. Jadi pertanyaan juga. Akhirnya bapak pun keluar dan bapak pun ngambil jagung tersebut. Ngomong sambil ngomong, "Mbah, ini matur nuwun jagungnya. Udah digantiin yang kemarin, ini saya ambil ya." Akhirnya diambillah sama si bapaknya Mbak itu. Dan malam itu jagung rebusnya itu dimakan. Dan ya enak-enak aja gitu ya. Rasanya ya rasa normal jagung rebus. Dan sebenarnya ada ketakutan. Takutnya ada racunnya atau apa gitu ya. Yang makan itu bapak dulu. Makan sedikit enak, nggak ada efek apapun, akhirnya dimakan semuanya. Dan setelah makan, mereka tuh kayak ngerasa ngantuk, akhirnya tidurlah. Baru sekitar jam 8 malam, tumben-tumbennya, ini bapak, ibu, sama si Mbak Cahya, tiga-tiganya tertidur. Dan di dalam tidurnya, mereka itu, untuk sekali-kalinya seumur hidup, tiga-tiganya itu bermimpi dan mimpinya itu sama semuanya. Bapak ya seolah berada di tempat itu, ibu juga, Mbak Cahya juga berada di tempat sana. Mereka tuh bertiga jalan nyusurin kayak daerah yang sepi, kayak semacam daerah perkampungan, tapi tidak ada rumah satupun. Jalanannya itu jalanan kampung, udah dibikin bukan kayak jalanan di hutan kayak itu tuh enggak, tapi jalanan kampung udah dibikin. Kanan kiri itu ada kebun. Mereka tuh jalan bertiga ke sana menyusuri jalanan tadi, dan di situ tiba-tiba mereka tuh disambut oleh seorang kakek-kakek. Dan akhirnya seorang kakek-kakek itu cuman di pandangan mereka itu beda-beda. Ini yang melihat kakek itu adalah ibunya Mbak Cahya. Mbak Cahya sendiri itu melihatnya seorang nenek-nenek. Sementara bapaknya Mbak Cahya itu melihatnya seorang anak laki-laki. Masih lumayan cukup muda gitu. Ini mereka tiga-tiganya sama-sama disambut. Disuruh mampir ke rumahnya. Akhirnya mampirlah mereka ke sana. Disambut, disuguhin segala macam. Dan yang bikin aneh lagi itu adalah namanya juga mimpi ya. Di mimpi tersebut itu ada neneknya, ada kakeknya. Kali ini tiga-tiganya tuh kelihatan. Cuman Mbak Cahya sendiri, ini berarti dari point of view-nya Mbak Cahya ya, yang melihat itu sebagai nenek-nenek. Itu diperhatikan nenek-nenek itu jarinya 2. Sementara yang kakek-kakek itu normal. Yang anak kecilnya itu, mohon maaf ya, jadi kakinya itu pendek banget, lebih pendek dari orang normal. Meskipun badannya itu normal, tapi panjang kakinya itu ya begitulah, semacam itu. Dan mereka itu baik menyambut. Mau kemana ditanyakan. Waktu itu nggak tahu kami mau kemana. Bapak yang jawab, nggak tahu kami mau kemana. Ya sudah, mampir dulu di sini sebentar. Nanti kalau hari sudah udah adem, nanti kalian pulanglah, kata si neneknya, kata yang perempuan. Akhirnya sudah, lupa ingat secara detail kayak gimana, cuman mimpi itu rasanya tuh cepet banget. Dan akhirnya hari pun udah gelap dan mereka pun dipersilakan untuk pulang. Akhirnya pulanglah mereka bertiga. Yang aneh lagi, kata Mbak Cahya, pulangnya itu rasa-rasanya lebih jauh. Cuman apa? Mereka itu bergerak lebih cepat. Mbak Cahya sendiri tuh ngerasain kayak
dia itu merasakan sensasi terbang begitu ya. Ngerasain seperti itu, shot cepet banget. Ya, tahu-tahu udah sampai di rumah begitulah. Nah, begitu udah sampai di rumah, ternyata apa? Udah azan subuh. Bangunlah mereka bertiga, dan bangun itu berbarengan. Ibu itu cerita, Pak, ibu mimpi, Pak. Sama bapak juga mimpi. Mbak Cahya kan diem aja gitu. Cerita, loh kok nyambung gitu kan, Bu? Aku juga ikut, Bu, di situ, Bu. Terus terbang pulangnya kan, Bu. Iya, kamu sama ngerasain itu? Iya, Pak. Apa ini ada hubungannya sama yang itu ya, Pak? Bisa jadi, kata si bapak. Udah enggak apa-apa, kita sholat dulu. Akhirnya sholatlah dulu mereka. Akhirnya udah sholat, setelah itu udah nggak ada kejadian apapun. Semuanya itu balik normal lagi, bahkan pengalaman atau cerita itu kayak udah mulai terlupakan oleh keluarganya Mbak Cahya. Udah nggak pernah diomongin lagi gitu. Mbak Cahya juga udah sibuk dengan permainan-permainan dengan teman-temannya kayak gitu. Sampai pada suatu hari, tiba-tiba ini sore hari ya. Malam hari tapi masih sore sekitar jam 6:30 malam. Bapak, Ibu, sama Mbak Cahya lagi duduk di teras di sana. Nungguin teman-temannya Mbak Cahya itu ada yang nongol, rencananya mau main bareng. Biasa anak tahun 90-an gitu kan, suka main di luar kalau malam. Nah, lagi nungguin di depan rumah tersebut, tiba-tiba ada yang lewat di sana. Seorang penjual jagung rebus. Pak, mau jagung, Pak, kata ibu kan. Boleh, Bu. Cahya mau ndak? Boleh, Bu. Dan akhirnya apa? Kesana, ibu itu kaget, ibu itu gemeteran. Gara-gara apa? Yang jual jagung itu adalah kakek-kakek yang ada di kebun, yang dulu pernah ditemui itu loh. Kan lama itu. Nah, akhirnya apa? Ibu, kok lama ya, Pak ya? Iya, kok lama banget mau beli jagung doang. Bapak pun akhirnya kesana nyamperin. Bu, kenapa, Bu? Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Dan ternyata begitu Bapak itu saat masih berada di teras, masih melihat si pedagang jagung tersebut. Tapi begitu sampai di sana, di belakang ibu, pedagangnya itu udah nggak ada. Dan ibu itu udah megang jagung rebusnya. Bu, kenapa, Bu? Kenapa? Ada apa, Bu? Pak, ya udah sana balik-balik. Ibu itu kayak udah mau pingsan, udah mau, akhirnya dipegangin sama bapak menuju ke arah teras, didudukan di sana. Kenapa, Bu? Ada apa, Bu? Pak, yang dagang, Pak, yang dagang kenapa? Yang dagang itu kakek-kakek yang pernah ibu temui, Pak, waktu itu, Pak, yang kita pernah ketemu juga di mimpi itu, Pak. Masa sih, Bu? Iya, Pak, beneran. Dan Pak, ini jagungnya, Pak, dibuka jagungnya itu beneran jagung rebus loh. Ini beneran jagung rebus loh. Bapak itu penasaran, dia itu sebenarnya orang atau bukan sih ya? Kalau setan masa iya jagung rebus seperti sebentar, Bu, jangan dimakan dulu, Bu. Iya, Pak. Mas, sebentar, Mas, kesini, kata ada tetangga kan. Iya, Pak, kenapa, Pak? Sini, Mas, sebentar. Mau nanya. Nanya apa, Pak? Itu apa? Ditanya kan. Oh, itu jagung, Pak. Jagung apa? Jagung rebus. Kamu mau ndak, katanya. Ya mau kalau dikasih, katanya begitu kan. Ya udah, kamu ambil satu. Ini buat kamu. Akhirnya apa? Diambil sama dia. Coba dimakan, kata, rasanya seperti apa. Dimakan kan sama si anak muda tersebut. Ya, rasanya enak, Pak, katanya begitu. Oh, ya sudah. Jagung itu kan? Jagung, Pak, ini jagung rebus, Pak, ini jagung rebus. Akhirnya sudah selesai. Si pemuda itu pun akhirnya balik lagi ke rumahnya. Bu, ini jagung enggak apa-apa, Bu. Udah makan bismillah aja, katanya. Berdoa mereka sebelum makan, dan jagung itu ya jagung normal, jagung biasa. Bapak itu makin penasaran sebenarnya mereka itu siapa, terus kenapa seperti itu. Dan akhirnya apa? Setiap malam, selama musim kemarau ya, kalau musim penghujan sih udah enggak, tapi selama sisa musim kemarau tersebut, Bapak, Ibu, sama Mbak Cahya itu selalu duduk di teras di sana. Cuman ditungguin si bapak tadi itu udah nggak pernah nongol lagi, udah nggak pernah kelihatan lagi. Sampai musim hujan pun tiba. Dan ya karena musim penghujan,
mereka kalau sore-sore kan suka hujan, jadi mereka itu udah meninggalkan kebiasaan tersebut. Dan sampai sekarang Ibu, Mbak Cahya termasuk Bapak itu juga udah nggak pernah ketemu lagi atau melihat lagi si pedagang jagung tersebut. Plus ya pertanyaannya itu sampai sekarang, itu sebenarnya orang atau apa? Kalau orang kok aneh, kalau dibilang bukan orang kok ngasih jagungnya itu beneran, bahkan dikasih ke orang pun ya begitu, ditanya lagi, jagungnya enak semalam. Enak Pak. Kalau ada lagi, saya dikasih mau, bilangnya begitu kan ya. Akhirnya ditungguin, cuman nggak datang. Bahkan sampai sekarang ya Mbak Cahya udah gede, udah dewasa begitu, nggak pernah ketemu lagi. Ya ceritanya hanya sebatas itu, sampai di situ aja, karena memang nggak pernah ketemu lagi, nggak ada kelanjutannya, maksud dan tujuannya apa itu pun juga nggak tahu. Hanya ya pengalaman seperti itu, sesuatu yang kadang bikin bingung gitu ya. Ini tuh apa sebenarnya sih? Terus pesan yang mau disampaikan oleh siapapun itu gitu ya, itu apapun ya Mbak Cahya nggak ngerti. Itu aja, terima kasih Mbak Cahya atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja tak lupa terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah berkunjung ke channelnya Mbah Warmo juga terima kasih atas dukungannya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.